hari Kamis 21 Maret 2024, Gutok edisi pagi hari ini mengangkat topik tentang catatan kaki pasca penetapan hasil pemilu 2024. Pagi hari ini kami ajak Anda berbincang dengan Direktur Eksekutif Citra Institute, Bapak Yusak Farhan di line telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Yusak. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bang Fauzan. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang sudah disampaikan. Apa yang sudah diumumkan oleh Pak Hasyim semalam memberikan sebuah tanggapan yang beragam dari segenap elemen bangsa dan juga komponen bangsa dimanapun berada. Mungkin di kesempatan perbincangan awal ini Anda bisa sampaikan catatan dari Bang Yusak dan juga tentunya teman-teman di Citra Institute dalam mencermati apa yang sudah disampaikan ataupun sudah dilakukan sebagai hasil yang diumumkan oleh KPU. Silakan Bang Yusak. Ya, setelah melewati proses rekapitulasi yang cukup panjang dan melelahkan ya, pada akhirnya KPU bisa tepat waktu untuk menyelesaikan proses rekapitulasi nasional, karena memang undang-undang pemilu juga mengatur ada konsekuensi yang mesti harus ditanggung oleh KPU ketika tidak bisa menyelesaikan secara tepat waktu terkait dengan proses rekapitulasi penghitungan suara kan. Dan bahkan ada ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 60 juta. Tapi ya kita lihat bersama tanggal 20 Maret deadline terakhir KPU sudah menyelesaikan proses rekapitulasi nasional. Nah sekarang tinggal tahapan khususnya pileg. Ini adalah soal penetapan kursi dan caleg terpilih. Nah terkait Pilpres, halo? Ya silakan Bang, lanjut. Oh ya, ya terkait Pilpres, ya saya kira catatan pertama adalah kenapa kemudian Pak Prabowo Gibran ini bisa memenangkan Pilpres dalam satu kali putaran. Oke. Sekalipun banyak variabel, tapi variabel yang paling fundamental adalah bersatunya dua bintang elektoral selama 10 tahun terakhir. Bintang elektoral pertama adalah Pak Prabowo sendiri, bintang elektoral yang kedua tentu adalah Pak Jokowi. Oke. Jadi Pak Jokowi dengan approval rating yang sangat tinggi, sekitar 80%, ini masih memberikan efek elektoral yang cukup dahsyat bagi kemenangan Pak Prabowo Gibran. Nah selain itu tentu dukungan Pak SBY dan para tokoh-tokoh senior ini juga turut menyumbang kemenangan Pak Prabowo Gibran. Nah kalau kita lihat di 2019, kemenangan Pak Jokowi di 21 provinsi dan Pak Prabowo di 13 provinsi, ya kalau ditotalkan kurang lebih 34 ya. Nah sekarang Pak Prabowo Gibran menang di 36 dari 38 provinsi. Hanya Provinsi Sumatera Barat dan Aceh yang kalah dari pasangan Amin. Nah saya kira ini menjadi kemenangan mutlak dan kemenangan telak Pak Prabowo Gibran. Dan apa korelasinya dengan situasi politik ke depan, ya saya kira kita sudah masuk di tahapan pilkada serentak ya, yang akan dilaksanakan pemungutan suaranya di November. Nah tentu dukungan rakyat yang cukup besar dari berbagai daerah, tentu ini cenderung akan dijaga oleh partai-partai yang berada di paslon 02, katakanlah seperti Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat, untuk memenangkan pilkada ke depan, sekalipun konfigurasi politik nasional ini tidak serta-merta linier dengan peta politik lokal, karena ada variabel-variabel tertentu yang terdapat di sejumlah daerah. Tapi saya kira partai-partai yang ada di barisan pendukung 02 ini akan berusaha bagaimana memenangkan pilkada di berbagai daerah, karena memenangkan pilkada ini sama artinya dengan bagaimana menjaga suara untuk kepentingan elektoral di pemilu 2029. Okay. Nah tentu kita masih menunggu apakah
di pihak 01 dan 03 ini jadi untuk menyampaikan gugatan terkait dengan perselisihan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Ya tentu kita lihat kalaupun mereka menggunakan mekanisme hukum yang ada, tentu kita hormati bersama karena itu juga dijamin oleh konstitusi. Nah tentu prinsipnya sepanjang mereka bisa mendalilkan bukti-bukti kecurangan yang dituduhkan secara sistematis, masif dan terstruktur, ya tentu itu akan bisa dipertanggungjawabkan. Ya tentu Mahkamah Konstitusi nantilah yang akan menguji bagaimana materi gugatan mereka. Nah khusus Pileg, catatan pertama adalah ada sejumlah kabar yang juga mengagetkan kita ya, terutama tidak lolosnya P3 sekalipun itu sudah bisa kita prediksi sebelumnya karena masih dalam batas margin of error hasil quick count teman-teman lembaga survei kemarin. Nah tentu catatan pertama adalah dengan angka parliamentary threshold 4%, ya faktanya 2 kali pemilu ini selalu menghasilkan jumlah partai politik yang cukup ekstrim, lebih dari 5 partai politik ya. Nah kalau kemarin Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan gugatan teman-teman Perludem terkait dengan ambang batas yang akan diberlakukan di pemilu berikutnya, ya saya kira mesti memang harus ada formula yang tepat untuk menetapkan rumusan dari parliamentary threshold. Tapi substansi dari PT sebetulnya kan memang bagaimana menyederhanakan sistem kepartaian kita, karena sistem multipartai kita ini dianggap tidak kompatibel atau kurang kompatibel dengan sistem presidensil yang kita anut. Nah meskipun di satu sisi kita menganut sistem presidensil, tapi faktanya kan sistem kepartaian kita selalu multipartai, bahkan multipartai ekstrim di atas 5 partai politik kan. Jadi sekarang kalau ada 8 partai politik yang lolos ke parlemen, mulai dari PDIP sampai dengan PAN, ya tentu coraknya masih bersifat multi partai ekstrim, belum menghasilkan partai politik yang jumlahnya sekitar 4 atau 5 yang punya kursi di parlemen. Nah, terkait dengan P3, ya saya kira catatan yang bisa kita ambil adalah ternyata masuknya Pak Sandiaga Uno ke P3 ini tidak mampu melakukan rebranding P3 sebagai partai tua. Dan pelajaran penting bagi partai-partai kita adalah selama tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi zaman, ya tentu partai tersebut justru berpotensi akan menjadi fosil sejarah dan ditinggalkan para pemilih karena ketidakmampuannya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Meskipun P3 sudah kenyang dengan pengalaman-pengalaman politik dan berulang kali mengikuti pemilu, tetapi faktanya di pemilu 2024 kali ini P3 tersungkur, tidak mampu mengantarkan wakilnya ke parlemen. Meskipun ada sejumlah caleg P3 yang suaranya juga fantastik kan, lebih dari 200.000 suara, tapi karena tidak lolos PT ya tidak diikutkan dalam pembagian kursi. Nah kedua, spekulasi teng masuknya PSI ke Senayan juga pada akhirnya terjawab sudah karena perolehan suaranya tidak sampai 4%. Nah ini sekaligus menepis spekulasi publik tentang cawe-cawe kekuasaan yang berusaha untuk menyelamatkan PSI dan membawanya masuk ke parlemen. Tapi saya kira KPU berusaha untuk sekuat tenaga bekerja secara profesional, dan memang kita lihat masih banyak PR yang mesti harus dituntaskan oleh PSI, dan kehadiran Mas Kaisang sebagai ketua umum ternyata kan belum mampu membawa efek elektoral yang tajam terhadap kenaikan suara PSI. Nah saya kira itu beberapa catatan penting terkait dengan Pileg ya. Oke. Nah prinsipnya
Kita sudah 13 kali pemilu, 7 kali pemilunya sebelum reformasi dan 6 kali pemilunya setelah reformasi. Dari sisi infrastruktur penyelenggara tentu penyempurnaan terus dilakukan, bahkan evolusi kelembagaan pun juga kita sudah lakukan. Dan kalau dibanding dengan negara-negara demokrasi di dunia yang lain, pemilu kita kan memang sangat kompleks sekali dan cukup rumit, ya. Meskipun kita diuji dan diakui sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, tapi kita juga tidak bisa menutup mata terkait dengan kritik-kritik yang datang dari dunia internasional terkait dengan demokrasi kita. Jadi mesti ini menjadi PR ke depan, karena harusnya pemilu 2024 ini bisa lebih baik dari pemilu 2019. Tapi catatan yang paling krusial saya kira adalah persoalan teknologi informasi yang dipakai oleh KPU. Dalam hal ini adalah Sirekap yang lagi-lagi tidak mampu membaca secara akurat terkait dengan foto C yang dikirim oleh KPPS, sehingga ini yang sempat membuat kegaduhan dan kebingungan oleh publik, sehingga menutup prinsip transparansi dan menyulitkan bagi masyarakat yang ingin memantau rekapitulasi penghitungan suara. Saya kira sebagai pengantar itu, Bang Fauzan. Oke, Bang Yusak, apa yang tadi Anda sudah kemukakan menjadi pointers yang utama. Kalaupun melihat apa yang salah satu hal yang juga menarik dari hasil pengumuman pemilu 2024 adalah mengapa Prabowo Gibran bisa unggul di kandang banteng. Dan saya yakin Anda sudah punya catatan terhadap hal ini. Kalau melihat apa yang dikemukakan sebagai angka ataupun data di tahun 2019 di Jawa Tengah dan Jogja, itu kemenangan Jokowi 76,47% di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sementara di pemilu 2024 ini angkanya kalau berdasarkan hitung cepat Prabowo Gibran itu berada di antara 50,78% sampai 52,93% untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara masih di kantong basis suara PDIP Jawa Timur, tahun 2019 itu Pak Jokowi menang dengan angka 65,79%. Sementara kemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur itu antara 63,42 sampai 64,25. Dan terakhir, ini yang juga tidak kalah menariknya adalah melihat bagaimana sebuah angka kemenangan di kantong basis PDIP, yaitu di Bali dan Nusa Tenggara. Di tahun 2019 Pak Jokowi itu unggul 69,15% real count hasil KPU. Sementara Pak Prabowo Gibran itu angkanya berdasarkan quick count antara 60,04% sampai 62,19% di Bali dan Nusa Tenggara Timur. Ini dua lembaga survei yang dijadikan acuan sebagai angka quick count Pak Prabowo Gibran, yaitu LSI dan CP. Anda melihat bahwa memang kuatnya suara Jokowi di kantong basis suara PDIP ini juga menjadi satu hal yang mempertinggi atau mempertegas atau mempertajam elektabilitas Prabowo Gibran di kandang banteng, atau mungkin ada faktor-faktor lain di dalam catatan Bang Yusak Farhan dan juga teman-teman di Citra Institute. Silakan Bang Yusak. Ya, harus kita akui bahwa figur Pak Jokowi ini kan menyumbang elektoral yang cukup dahsyat ya bagi kemenangan PDIP dalam dua kali pemilu terakhir kan, 2014 dan 2019. Jadi memang kita tidak bisa menutup mata terkait dengan kontribusi Pak Jokowi terhadap kemenangan PDIP. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa hasil suara PDIP ini tidak linear dengan capresnya, dengan Pak Ganjar Mahfud? Ya saya kira ada beberapa variabel, tapi variabel yang paling utama saya kira dalam konteks Pilpres adalah ada siklus 10 tahunan ya, 2 periode yang orang sudah mulai bosan ingin ganti pemimpin. Dulu Pak SBY pernah menjadi bintang elektoral yang juga sangat
dahsyat dan dielulukan oleh masyarakat, tapi setelah 10 tahun berkuasa, selain dibatasi oleh konstitusi, faktanya kan Demokrat terus menurun trennya kan. Begitu juga dengan sekarang. Oke. Saya kira dengan kemenangan PDIP 2 kali pemilu 2014 dan 2019, dalam konteks pilpres ya calon yang diajukan PDIP tetap punya atribut sebagai petahana atau incumbent yang orang cenderung akan memilih figur baru. Nah, selain beberapa faktor yang lain seperti misalnya ketidakmampuan tim Pak Ganjar Mahfud untuk melakukan strategi komunikasi politik yang strategik ya, karena melakukan pukulan telak dan serangan yang agresif terhadap Pak Jokowi sehingga elektabilitas mereka sangat anjlok dan mereka tidak menyadari karena approval rating Pak Jokowi masih sangat tinggi sekali sehingga yang muncul pada akhirnya dari masyarakat adalah simpati kepada Pak Prabowo apalagi pada saat debat di mana baik Pak Ganjar maupun Pak Anies ini bersamaan memberikan nilai dan rapor serendah-rendahnya kepada Pak Prabowo yang ini sekaligus memantik simpati publik untuk memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk memimpin Republik ini. Jadi selain karena faktor strategi komunikasi politik dari paslon 02, strategi dari lawan juga turut berpengaruh terhadap kemenangan Pak Prabowo Gibran. Nah sekarang kesimpulannya adalah pertarungan antara Pak Jokowi dengan PDIP untuk mempertahankan basis dalam konteks pilpres. Kita bisa katakan bahwa Pak Jokowi cenderung memenangkan pertarungan elektoral di 2024 ini ya. Karena bagaimanapun sekali lagi ya kemenangan PDIP di 2 kali pemilu terakhir kemarin ya saya kira faktor Pak Jokowi masih cukup kontributif ya. Nah, yang paling menarik tentu adalah kemenangan Pak Prabowo Gibran di 2 provinsi yang selama ini dimenangkan oleh calon-calon dari PDIP, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan porsi jumlah pemilih yang sangat besar ya, bahkan terbesar kedua dan ketiga. Iya. Sehingga kemenangan di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini semakin mempermudah kemenangan secara nasional kan. Karena meskipun di Jawa Tengah kemenangannya tidak bisa seperti Pak Jokowi dulu, tapi paling tidak ini bisa merontokkan dominasi atau superioritas PDIP di Jawa Tengah, sehingga ini memicu sentimen positif atau animo para kandidat yang akan bertarung di pilkada provinsi Jawa Tengah ke depan, terutama yang berasal dari luar PDIP. Jadi hasil pilpres di Jawa Tengah kemarin ini membuka ruang untuk merontokkan semacam mitos atau keyakinan bahwa siapapun yang akan diusung oleh PDIP di pilkada itu pasti akan menang. Ya tentu efek positifnya adalah hadirnya atmosfer kompetisi yang lebih dinamis lagi ke depan di pilkada. Anda melihatnya itu Jawa Timur, ya. Efek Jokowinya berdasarkan bobot personal atau bobot Jokowi sebagai presiden, atau dengan kata lain bobot Jokowi sebagai bobot dalam pemerintahan, Bang Yusak? Ya, saya kira dua-duanya ya. Pak Jokowi tanpa atribut sebagai presiden, saya kira tidak akan punya pesona dan kuasa yang penuh kan. Jadi dalam statusnya sebagai Presiden Republik Indonesia dengan approval rating yang cukup tinggi, ya tentu ini akan memberikan efek elektoral yang dahsyat. Ya tentu berbeda posisinya ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Karena bagaimanapun kebiasaan Pak Jokowi yang mendapat respon positif dari masyarakat adalah program bansos dan perlindungan sosial yang angkanya juga naik sangat tajam mendekati pemilu kan. Jadi ini yang
bisa mempertahankan tingkat approval rating kepada Pak Jokowi. Nah, tentu kita tidak bisa menutup mata ya, sebagian masyarakat kecewa terhadap pilihan Presiden Jokowi di Pilpres yang dianggap sedang membakar rumahnya sendiri, dan sepertinya tanda-tanda rekonsiliasi politik sampai saat ini pun belum kita lihat. Tapi secara umum kan masyarakat bisa memahami sikap politik Pak Jokowi, sehingga preferensi pilihan politik masyarakat bisa cenderung mengikuti apa yang dipilih oleh Pak Jokowi. Oke, Bang Jadi Yusak. saya kira boleh kita katakan kemenangan Pak Prabowo Gibran ini cukup mencengangkan ya, dan memecahkan rekor karena menang di 36 dari 38 provinsi yang ada. Oke, saya mohon Bang kira Yusak tahan dulu sekitar 2 menit karena kami akan putarkan satu lagu. Tapi khusus berikutnya ini ternyata juga ada yang juga cukup mencengangkan, seperti kalimat yang tadi baru saja Bang Yusak sampaikan, bahwa suara Prabowo Gibran ini mengungguli Jokowi Ma'ruf Amin saat Pilpres 2019 itu selisihnya sampai 9,5 juta suara, dan itu juga menjadi salah satu yang juga cukup mencengangkan. Mohon dikomentari selepas lagu berikut ini Bang Yusak. Jangan kemana-mana dulu Bang Yusak, ditahan dulu. Baik. It's a wonderful day to be with you. It's a wonderful day with Fauzan Zaman. Kami lanjutkan kembali perbincangan dengan Bapak Yusak Farhan, Direktur Eksekutif Citra Institute, dengan topik pagi hari ini catatan kaki pasca penetapan hasil pemilu 2024. Bang Yusak, selamat pagi. Ya, pagi Bang. Ya, terima kasih masih bersama kami. Catatan Anda yang terakhir memberikan sebuah penegasan bahwa apa yang dicapai oleh Prabowo Gibran ini menjadi sebuah hasil yang cukup mencengangkan. Dan selepas sebelum lagu tadi diputar dari Tubuh Bryson, kami juga sempat ingin bertanya kepada Anda bagaimana pencapaian yang dimiliki oleh Prabowo Gibran ini mengungguli Jokowi Ma'ruf Amin saat Pilpres 2019. Selisihnya 9,5 juta suara, dan Prabowo Gibran itu menang di 35 provinsi dari total 38 provinsi. Sedangkan Jokowi Ma'ruf Amin hanya menang di 21 provinsi dari total 34 provinsi. Silakan catatan Anda, Bang Yusak. Ya, kenapa kemudian Pak Prabowo Gibran bisa menang di hampir semua provinsi di seluruh Indonesia? Ya, saya kira karena selain bertambahnya jumlah pemilih ya, Pak Prabowo sendiri kan sudah punya basis ya. Kalau kita lihat di 2019 kan angkanya mencapai sekitar 68 juta. Meskipun kita harus akui ada arus keluar masuk suara ya. Sebagian pendukung Pak Prabowo ada yang mengalihkan dukungan ke Pak Anies karena variabel tertentu seperti kekecewaan masyarakat terhadap sikap politik Pak Prabowo yang memilih masuk ke gerbong kabinet Pak Jokowi. Tapi jangan lupa sebagian ada juga migrasi pemilih dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo yang porsinya juga cukup besar. Jadi kalaupun suara Pak Prabowo Gibran ini bisa lebih tinggi dari capaian Pak Jokowi di 2019, saya kira ini sangat wajar karena memang variabel bintang elektoral 10 tahun terakhir tadi Pak Jokowi itu sendiri yang memberikan efek sangat positif terhadap kemenangan Pak Prabowo Gibran. Karena bagaimanapun cawapres yang digandeng Pak Prabowo adalah simbol ideologis dan representasi politik Pak Jokowi. Karena bagaimanapun Gibran ya selain anak kandung kan tentu ini merepresentasikan gen politik Pak Jokowi yang semua orang juga tahu kan. Jadi tanpa statement terbuka pun saya kira publik sudah bisa melihat kemana arah dukungan Pak Jokowi, sehingga inilah yang mempermudah kemenangan Pak Prabowo Gibran di berbagai provinsi di Indonesia. Jadi memang sekali lagi ada arus keluar masuk, tetapi arus suara masuk ini jauh
lebih besar daripada arus suara yang keluar dari Pak Prabowo yang mengarah ke pasangan calon yang lain, terutama ke Pak Anies Baswedan. Nah, kalau kita cermati 2 provinsi yang dimenangkan oleh Pak Anies Imin ya, seperti di Aceh dan Sumatera Barat, kan ini juga menjadi basis Pak Prabowo juga di 2019. Ya. Tapi kemenangan Amin di 2 provinsi tersebut kan tidak cukup secara nasional karena porsi pemilihnya cukup sedikit dibanding misalnya kemenangan Pak Prabowo di Jawa Tengah dengan Jawa Timur yang porsi pemilihnya sangat besar sekali. Jadi prinsipnya kemenangan di 3 provinsi besar di Jawa ya, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur, ini sekali lagi semakin mempermudah kemenangan Pak Prabowo secara nasional. Saya kira itu catatannya, Bang Fauzan. Oke, terakhir mungkin Bang Yusak, apa yang bisa dicermati dari semua yang sudah kita dapatkan dari pengumuman hasil pemilu 2024 ini? Karena ke depan semua pihak juga masih menunggu, salah satunya adalah bagaimana pernyataan MK yang juga sudah siap menerima pendaftaran sengketa hasil Pilpres dan Pileg tahun 2024, kemudian juga bagaimana kubu paslon lainnya mempersiapkan hal-hal yang sifatnya sebagai gugatan pasca hasil ditetapkannya pemilu 2024 ini. Anda pasti punya sebuah catatan tersendiri bagaimana sebuah sikap dapat dimiliki oleh semua anak bangsa, semua elemen bangsa dalam menyikapi hasil pemilu yang baru saja diumumkan oleh KPU ini. Silakan Bang Yusak, catatan terakhirnya. Iya, 2 proses yang masih bergulir pasca Pilpres. Pertama adalah kecenderungan diajukannya sengketa perselisihan hasil pemilu. Tentu ini adalah proses hukum yang akan dilalui. Kemudian ada proses politik yang masih bergulir ya, yaitu hak angket di parlemen. Nah, kalau kita melihat apa yang akan diputuskan MK ke depan, ya saya kira agak sulit ya bagi paslon 01 dan 03 untuk memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi karena mereka harus mengantongi bukti-bukti yang kuat terkait dengan dalil bahwa kecurangan-kecurangan itu dilakukan secara masif, struktur dan sistematis kan. Oke. Nah, kemudian kita melihat juga proses angket ini ya, saya kira ini lebih pada bagaimana mereka melakukan bargaining atau menaikkan posisi tawar karena masa transisi atau masa tunggu setelah penetapan hasil pemilu ke pelantikan presiden dan wapres terpilih ini kan cukup lama kan, kita masih menunggu sampai Oktober. Betul. Jadi kasarnya ya teman-teman partai politik di 01 dan 03 ini memang sedang menaikkan bargaining atau dengan kata lain, dengan singkat kata ya kita lebih melihatnya ya supaya ada semacam mainan dalam tanda kutip lah, kira-kira begitu. Apalagi signal dari Pak Prabowo untuk mengajak partai-partai yang kalah Pilpres untuk bergabung di pemerintahan kan sudah dilempar ke publik kan. Nah, soal apa dapat apa dan dapat berapa ya saya kira ini yang masih diperebutkan. Tapi kalau kita melihat postur kabinet Pak Prabowo Gibran ke depan tidak akan bisa lepas dari profil kabinet parti. Sulit berharap lahirnya second kabinet yang diisi oleh kalangan profesional karena lagi-lagi kekuasaan ini akan menjadi kue bersama terutama dari partai-partai pendukung 02 kan. Nah, sejauh ini yang kita lihat paling agresif kan Golkar, bahkan meminta minimal 5 jatah menteri di kabinet. Dan saya kira permintaan itu wajar karena Golkar di pilegnya pun juga berhasil menaikkan elektabilitas mereka di bawah kepemimpinan politik Pak Airlangga Hartarto. Dan kita lihat Munas Golkar ke depan juga cukup dinamis sekali dan menjadi ajang rebutan kan bagi beberapa kandidat untuk memenangkan Munas Golkar. Jadi sekali lagi kita masih menunggu proses angket itu bergulir, tapi kalau boleh kita katakan
angket ini masih berjalan di antara serius dan tidak serius. Karena lagi-lagi angket juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, meskipun secara prosedural sudah terpenuhi syarat-syarat hak angket, tapi keseriusan partai politik untuk melayangkan hak angket juga kita masih pertanyakan, karena seperti Nasdem dan PKS pun kan pada akhirnya juga memberikan catatan menerima hasil pemilu, karena baik Nasdem maupun PKS juga mengalami kecenderungan kenaikan kan, menikmati efek ekor jas dari pencapresan Pak Anies Baswedan. Nah, kalau kita lihat partai lain misalnya seperti PKB juga kita tidak melihat karakter oposisi itu melekat pada PKB, sehingga ini membuka ruang bagi PKB untuk masuk ke gerbong pemerintahan Pak Prabowo Gibran, sehingga hak angket ini bisa jadi akan menjadi bargaining PKB kepada Pak Prabowo Gibran. Intinya kalau disebut bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu terburuk sepanjang Republik ini berdiri, ya saya kira kurang tepat, karena pemilu di Orde Baru jauh lebih buruk. Tapi bahwa ada kelemahan dan kekurangan di sana-sini, kita tentu tidak bisa menutup mata soal itu. Terutama memang yang sering menjadi sorotan publik adalah independensi dari KPU itu sendiri, terutama dalam konteks pileg ya. Karena ini persoalan yang sangat krusial dari hulu ke hilir, sejak awal rekrutmen sampai dengan keberadaan mereka di KPU ataupun Bawaslu. Jadi ini menjadi catatan kita bersama betapa pentingnya KPU itu menjaga netralitas, karena yang kita perhatikan terutama di pileg ya, sampai pada proses rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan pun masih banyak caleg lintas partai yang sangat agresif untuk mendekati para komisioner itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengutak-atik angka. Nah, kalau KPU tidak membuka ruang terjadinya praktek transaksi itu kan tidak mungkin. Menjadi mungkin ketika mereka membuka ruang, dan ini yang menjadi masalah. Dan dalam beberapa dapil, dalam beberapa titik kita perhatikan mereka sangat vulgar sekali, bahkan badan ad hoc mulai dari PPK, PPS sampai KPPS pun ini terang-terangan ingin menjadi bagian dari tim ses para caleg, dan ini menjadi keprihatinan kita bersama di tengah upaya KPU untuk tetap menjaga netralitasnya dan berdiri tegak di atas semua kontestan pemilu. Jadi mesti harus diperbaiki, terutama dalam proses seleksi atau rekrutmen penyelenggara ke depan yang tetap menjaga independensi dengan mengedepankan unsur profesionalisme calon-calon komisioner, baik itu KPU maupun Bawaslu. Saya kira itu catatannya, Bang Fauzan. Terima kasih banyak Bapak Yusak Farhan, Direktur Eksekutif Citra Institute. For more information, silakan kunjungi citrainstitute.org atau .org. Terima kasih sekali lagi Bang Yusak. Salam hormat buat teman-teman di Citra Institute. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. It's a wonderful day to be with you. It's a wonderful day with Fauzan Zaman.